Itu biasanya PMI yang tidak memiliki dokumen resmi seperti itu ya? Iya Terus iya iya. kemudian mereka dideportasi dari negeri tetangga, kebanyakan misalnya Malaysia gitu Ya ya, Malaysia, Singapura Singapura, mendominasi. oh gitu, oke. Mhm mhm. Kemudian mereka dideportasinya ke Batam tuh tahun lalu ada berapa tadi? Tahun lalu itu ada 1014. 1014, oke. 1014 orang, jumlah Mhm, itu terus mhm, meningkat lebih mhm, dari 100% di 2025 ini mmm. mencapai 2040 orang Sekarang udah jumlahnya. 2000? Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ratna Irtati di acara Hot News Batam Pos untuk edisi 25 April 2025. Ya, kali ini saya ditemani oleh salah satu reporter yang luar biasa sekali, ya, kita sering juga ini ya, apa namanya, hot news bareng kayak gitu dengan Arjuna. Arjuna. Iya. Oke, Dek, gimana hari ini? Banyak berita berita luar biasa yang akan disuguhkan kepada, pembaca dan pemirsa setia Batam Pos? Ya, Mhm. hari ini ada 3 menteri yang datang ya. Oke. Menteri PPPA, Mhm. terus salah satunya juga ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ya iya, maksudnya ya? Oke, Menteri heeh. P2MI dan juga ada Yusril Iza Mahendra juga yang Oke, tadi oh hadir. Pak Menteri Pak Yusri itu dari kemarin kalau nggak salah Iya beliau iya, tibanya ya di Batam. Oke, banyak agenda menteri di Batam hari banyak ini. agenda menteri, Makanya Kak. di jalan-jalan tadi rame polisi-polisi seperti itu ya. Cukup padat hari ini. Hari ini luar biasa. Ya, salah satu yang menarik dari banyaknya kunjungan menteri ini apa aja tadi? Nah, salah satunya tadi Mhm, dari, Menteri P2MI ya, mhm, Abdul Qadir Karding tadi. mhm, Beliau, langsung melakukan pemantauan mhm. di Pelabuhan Internasional Batam Center. Oke. Dari situ Ini dia terkait pekerja migran ya, iya, pekerja migran PPPO, Indonesia PMI, oke. Human Trafficking, di Mhm, situ, ada sorotan mendalam lah mhm, yang mhm, dia bahas. Tadi mhm, kami juga sempat wawancara, mhm. untuk data dari 2024 itu ada sekitar 1014 PMI yang berhasil dipulangkan, PMI Pekerja ilegal migran Indonesia dipulangkan dari luar negeri ke Batam ke maksudnya Batam. ya? Oke. Nah dari Itu biasanya PMI yang tidak memiliki dokumen resmi seperti itu ya? iya Terus iya iya. kemudian mereka dideportasi dari negeri tetangga, kebanyakan misalnya Malaysia gitu Ya ya, Malaysia, Singapura Singapura, mendominasi. oh gitu, oke. Mhm mhm. Kemudian mereka dideportasinya ke Batam tuh tahun lalu ada berapa tadi? Tahun lalu itu ada 1014. 1014, oke. 1014 orang, jumlah Mhm, itu terus mhm, meningkat lebih mhm, dari 100% di 2025 ini mhm. mencapai 2040 orang Sekarang udah jumlahnya. 2000. Padahal ini 2040. baru sampai bulan April. Baru sekitar 4 bulan ya. Iya iya, Angkanya, naiknya drastis ya. sangat drastis, Apakah Kak. karena memang Batam ditunjuk menjadi pintu kepulangan atau bagaimana? Gimana ya, bukan ditunjuk sebagai pintu kepulangan, Batam Mhm, ini jadi salah satu tempat yang disebut oleh Pak Menteri tadi mhm. sangat terorganisir dalam hal keberangkatan, PMI ilegal Oh ini. gitu. Jadi bukan hanya, apa namanya, pintu masuk kembali, tapi pintu keluar Pintu keluar. PMI ilegal, bahasanya Iya gitu ya? iya iya, betul. Itu Oke. banyak datang dari, NTT, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Mhm. Madura, dan Oh, beberapa dari daerah berbagai lainnya. daerah di Iya, Indonesia kayak gitu hampir ya. rata-rata itu, Tapi Kak. mereka kemudian menyeberang ke luar negerinya dari Batam, Dari seperti Batam, itu? salah Oh, satu, laluannya itu ya di Pelabuhan Batam Center, di pelabuhan resmi, di malahan pelabuhan seperti itu. Kalau resmi. dulu kan, PMI ini banyakan sembunyi-sembunyi ya, mereka Mhm mhm. apa namanya, keluar negeri itu, melalui pelabuhan tikus, Iya malam iya. hari, terus pakai, apa namanya, kayak kapalnya itu kapal-kapal Speedboat boat kecil gitu. speedboat Iya ya, iya, betul kayak betul, gitu Kak. yang diorganisir oleh, kelompok tertentu yang biasanya ini yang banyak dicari ini ya, oleh polisi Betul misalnya betul seperti itu. betul betul Tapi betul. sekarang malah mereka bisa melintas bebas melalui pelabuhan resmi seperti itu? Ya itulah yang dibilang, Oh. Abdul Qadir itu Kenapa bisa seperti itu? Emang udah ada terorganisir. oh Jadi gitu. ada dugaan Mmm, oknum-oknum di sini yang bermain. Ya kalau bicara mmm, oknum kan ini kan udah lama, udah menahun. Ada mhm, oknum A, oknum B, mhm, segala mhm. macam. Oh Nah itu gitu. juga jadi dugaan kuat. Kalau dulu kan misalnya di pelabuhan itu, apa, penyaringannya agak 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 banyak ya, misalnya kayak di imigrasi ketika ini kan ditanya-tanya juga kayak Mhm gitu ya. mhm. Kalau sekarang tuh gimana? Sekarang sama, Kak, sama. Mhm, Tetap mhm, sama, bahkan ada mhm. namanya sistem auto gate juga gitu. Oh iya, heeh. Kalau Heeh, auto gate itu, apa namanya, penumpang tidak perlu ditanya sih tidak sebenarnya perlu ya, ditanya. karena dia langsung tap, paspor, pintu terbuka langsung lewat kan gitu Iya ya? Oh iya, ini jadi celah seperti itu? tetap jadi celah itu. Mhm, mhm. Karena ada Oh, beberapa dugaan ya, mhm, oknum-oknum yang di sini yang mmm. bermain.
Oh Salah gitu. satunya petugas. Dugaannya begitu. Oh ada dugaan seperti itu. Ada Oh, dugaan jadi tadi seperti itu. terungkap ketika Pak Menteri sidak itu ya? Betul, betul Kak. Oke. Ini nanti bisa diulas lebih dalam lagi ya Bisa di diulas koran karena Batam Pos besok. ya pelaku-pelaku human trafficking ini kan Mhm. ya gimana ya? Salah satu pelanggaran HAM lah itu Kak ya. Betul. Orang dijual begitu kan. Terus Tapi ini memang polanya susah juga ya, karena di satu sisi kan memang kebutuhan ya, misalnya orang pengen mendapatkan penghasilan lebih, terus dapat iming-iming bekerja di luar negeri itu enak, tapi mereka nggak ngurus sesuai prosedur kan betul, begitu betul, ya. betul, betul. Makanya ini bukan hanya di Batam sebenarnya, termasuk di daerah-daerah Daerah lain lain ya. juga ada Mhm, pastinya Kak. mhm, mhm. Cuman yang jadi sorotan itu Batam karena Batam memang dekat dengan negara tetangga. Oke. Singapura, Malaysia, bahkan mungkin di Kamboja misalnya Oh seperti itu. gitu ya. Ada juga sebagian. Jadi ada yang mungkin nyebrang dulu ke Malaysia, dari Malaysia baru Iya, iya, perjalanan iya betul. ke ini gitu ya, Mhm. Kamboja dan sebagainya. Oh gitu. Ini bakal menjadi konsen apa namanya berbagai pihak tadi ya, Iya, iya termasuk betul, yang betul. diomongkan Pak Menteri. Oke. Sebelum kita lanjut Kak, kita perlu Heeh. sampaikan juga kepada Heeh, pembaca setia, heeh. kami Batam Pos punya koran digital Mhm. yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun itu untuk lebih mudah. Betul Ketimbang sekali. mungkin beli koran, Iya. baca-baca Heeh, Kak di heeh, betul, jalan kan. betul, betul. Jadi kita punya koran digital yang mana Mhm. 1 bulannya pembaca setia bisa berlangganan Mhm. Rp50.000. Cukup 50.000. Tapi itu Sangat murah. dapatnya apa? Dapat berita yang bagaimana? Tentu berita-berita terbaik yang akan kita sajikan Oke. setiap harinya Kak. Heeh, berkualitas ya. Oke. Oke, kita Lanjut Kak. lanjutkan ya. Oke. Selain berita pekerja migran Indonesia, berita apa lagi yang lagi tadi kabarnya ada juga ini ya, apa namanya, industri manufaktur di Batam itu kan lagi berkembang ya, termasuk Betul, salah satunya betul. komponen perakitan dan sebagainya. Ya, TKDN. Ya. Komponen, apa namanya, komponen dalam negeri ya, TKDN itu. Mhm. Apa aja tadi yang, hari ini hangat dibicarakan di Batam tuh? Ya, kebetulan tadi Mhm. HP meluncurkan HP itu Hewlett Packard ya? ya Merek brand ini, luar apa, negeri lah ya. luar negeri Jadi yang HP memproduksi laptop salah memproduksi satunya ya? laptop dan Mhm, printer. oke, Nah, tadi mereka HP Indonesia tuh langsung mengunjungi mhm, Batam mhm. itu di Satnusa. Perakitannya Satnusa. itu di Oh, Satnusa. oke, PT Satnusa Persada PT ya, yang di Satnusa Persada. Pelita, oke. Ya, Itu ya, ya. jadi mitra untuk perakitan laptop ini ya, HP ya, di Ya, Indonesia? laptop sampai printer. Termasuk printer juga? Termasuk Oh, printer. oke, heeh. Kunjungannya di situ. Nah, Mhm, mhm, dalam kunjungannya mereka itu, mereka mhm, juga melihat berbagai sistem atau mhm, cara-cara perakitannya. Kami mhm, juga mhm, ditunjukkan tadi mhm. bagaimana. Dan di situ juga Pak Bidin jadi juga sempat Pak Bidin itu mengapresiasi direktur Direktur utamanya Utama PT PT Satnusa Satnusa, ya, karena Persada, dengan adanya HP ini mhm. akan ada tambahan perekrutan tenaga kerja lokal. Oke, heeh, ini yang HP juga mengakui bahwa mhm, SDM di Batam ini tidak kalah dengan mhm. SDM yang ada di luar dalam hal perakitan atau industri Oh, manufacturing oke. ini. Kita patut syukuri ya, karena dengan adanya investasi baru termasuk ini Mhm. dari HP ya, otomatis kan menambah juga lapangan pekerjaan dalam, Iya, ini ya, iya, perekrutan nanti tenaga kerja, peserapan tenaga kerja kayak betul, gitu betul, ya. betul. Di samping juga, Batam sekarang mungkin diperhitungkan ya di tanah air ini sebagai salah satu, apa namanya, tempat, perakitan komponen elektronik kayak gitu ya? Sangat diperuntukkan Kak, Mhm, karena di mhm. Sanusa itu tidak hanya ada HP, ada Heeh, brand-brand besar juga yang ada mhm. di sana. Dan Misalnya apa itu? semisal kayak handphone Xiaomi, Oke, laptop juga ada mhm. Asus di situ, Oke, heeh, Motorola, mhm. Aner juga ada di situ. Termasuk Huawei ya? Ya, termasuk Untuk Huawei dan juga di Indonesia, saking jadi tujuan favoritnya Batam ini, mhm. isu Apple bikin pabrik AirTag juga sempat Oh iya, menggema betul sekali, beberapa heeh, bulan yang heeh, lalu kan. mhm, mhm. Nah, itu tentunya patut kita syukuri dan Atau mungkin juga nanti di Satnusa ya? Tapi belum ini ya? belum sih, belum ada Oke, pembahasan sampai ke sana. oke, Mungkin masih perundingan di pusat nih. oke. Tapi kita harapkan, di manapun yang penting misalnya di Batam, yang penting bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga Tenaga kerja kerja, lokal. itu punya efek luas ke masyarakat seperti itu Iya, ya? iya betul, betul. Oke, Oke, Apa nih selanjutnya, Kak? kalau nggak salah satu lagi ini ada informasi, ini peristiwa tadi malam kemarin ya, Ya. hari Rabu malam itu kan ada peristiwa kecelakaan Hmm, di Batam Center ya, yaitu, Terbimbar. mobil angkutan ya, yaitu Bimbar, itu menabrak sepeda motor yang melawan arus di Jalan Ahmad Yani dekat, Masjid Agung ya, di sana itu. Nah, Bimbar ini, informasinya ini masih simpang siur. Katanya sopirnya ini diduga ya, Iya, iya. itu
ditemukan lem di dalam mobil itu seperti itu. Cuman sopirnya ini kabur kan gitu. Polisi belum bisa membenarkan karena masih mencari tahu, menggali informasi lebih dalam, termasuk juga mencari sopirnya ini ya. Sopirnya ini kabur kayak gitu. Polisi udah membenarkan belum Kak atau masih belum? Sejauh ini belum. Untuk soal lem Karena ini karena ini cukup menarik ini. iya, makanya ini juga patut menjadi perhatian ya, maksudnya kayak sopir-sopir angkutan umum maupun barang itu kan harusnya dicek secara ini ya, secara kontinu juga, misalnya apakah dia mabuk, itu kan biasanya ada alat Betul. tesnya, Iya, iya. kemudian apakah mengonsumsi obat-obatan dan termasuk salah satunya yang perlu dimasukin ini lem ini ya. Lem, ya. Ini sangat berbahaya sekali, ya termasuk ini akhirnya terjadi musibah, tidak ada yang mengharapkan ada musibah seperti Korban ini ya. seperti apa tak? Korban kemarin langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu. Informasinya mengalami luka serius atau apa, tapi nanti kita update lebih detail lagi ya. Untuk yang melawan arus ini motor kah ini atau gimana Kak? Sebenarnya sepeda motornya yang melawan arus ya, karena di situ itu berdekatan dengan simpang 3, kemudian orang mau U-turn ke arah misalnya ke arah Welcome to Batam itu Ngambil ya. jalan lebih dekat. Betul, ngambil jalan lebih dekat. Mereka Oke. tidak mau mutar balik di di jalur yang utama, yang jalur resminya Iya, gitu iya, ya. iya, Akhirnya iya. motor ini mengambil jalur pendek kayak gitu, tapi mutar arus, tapi melawan arus, akhirnya terjadilah insiden itu kayak gitu. Oke, oke. Bagi juga dua pembaca pihak. setia Batam Pos mungkin kita ingatkan juga Kak, Betul. dalam berkendara tetap menjaga kepatuhan lalu lintas, jangan Betul. sampai melawan arus karena akan membahayakan nyawa Anda karena ada Betul. keluarga di rumah yang menunggu. Betul. Jangan ngebut di jalan ya, karena Jangan, keluarga betul. Anda menantikan seperti itu ya. Betul, betul. Oke, oke, perbincangan kita sebenarnya seru sekali ya, tapi waktu juga yang membatasi. Sore ini kita cukupkan dulu untuk edisi Hot News tanggal 25 April 2025. Jangan lupa juga kita punya medsos, ada Instagram, TikTok, Facebook, X, Thread, dan segala macam yang bisa Anda akses secara gratis untuk mendapatkan informasi terbaru, terkini. Kita juga ada portal di batampos.co.id untuk mengakses berita-berita yang mungkin sudah kita update beberapa di antaranya. Mungkin itu Kak. Iya, oke. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Salam redaksi.